Salam Aleihim. Berjumpa kembali dalam renungan rohani hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh damai sejahtera, dan sukacita, serta berlimpah berkat Elohim. Tema renungan rohani hari ini adalah pencemooh. Mempermainkan atau mencemooh Elohim adalah mengolok-olok, menghina, mempermalukan, atau mengabaikan Dia. Ini adalah sebuah pelanggaran yang keji yang dilakukan oleh mereka yang tidak takut akan Elohim, memberontak, melanggar perintah-perintahnya, atau yang menyangkal keberadaannya. Bentuk cemooh atau mengolok-olok yang paling mudah diamati adalah hinaan lisan atau tindakan meremehkan lainnya, yaitu larut di dalam perbuatan dosa. Cemooh adalah sikap yang tidak menghargai, yang menunjukkan rasa benci, keinginan menantang, dan tujuan menyepelekan atau mengabaikan Elohim. Di dalam kitab suci dikatakan bahwa cemooh adalah perilaku dan sikap orang bebal, orang fasik, dan para lawan, pembenci pengetahuan, orang congkak, dan mereka yang tak dapat diajar. Seorang pencemooh bukan sekedar orang yang lugu, melainkan orang yang sengaja memilih kejahatan. Pencemooh tidak memiliki jiwa yang taat, yang dapat diajar, kearifan, hikmat, yang ingin menyembah atau beriman. Mereka yang mencemooh Elohim juga akan mencemooh umatnya. Seperti Nabi Yeremia di dalam Ratapan 3 ayat 14, menjadi tertawaan bagi segenap bangsaku dan menjadi lagu ejekan mereka. Cemooh terhadap para nabi Elohim adalah hal yang biasa. Nehemia diejek para musuhnya, Nehemia 2 ayat 19. Elisa diejek oleh pemuda dari Betel, 2 Raja-Raja 2 ayat 23. Demikian juga dengan Tuhan kita, Yesua HaMasiah pun diejek oleh Herodes dan para prajuritnya, oleh prajurit Romawi, juga oleh salah satu penjahat yang disalib, Lukas 23 ayat 39, dan oleh para pemuka agama Yahudi yang berdiri di hadapan salib, Matius 27 ayat 41. Adalah mudah bagi orang percaya untuk menunjuk pada para pengejek Elohim yang berada di luar gereja. Namun, ejekan paling keji terhadap Elohim dan yang paling berbahaya berasal dari orang-orang dalam yang sedang hadir di dalam gereja. Kita juga bersalah mencemooh Elohim ketika secara luaran kita berperilaku rohani dan saleh, namun sebenarnya kita tidak terhubung padanya dan hati kita belum berubah. Mencemooh Elohim adalah berpura-pura mengasihi dan melayaninya padahal kita tidak suka, bertindak secara palsu, tidak tulus dan munafik dalam pekerjaan kita, berpura-pura menaati, mengasihi, melayani, dan menyembahnya, padahal sebenarnya tidak. Ini artinya mempermainkan Elohim dan mendukakan Roh Kudus dan menghanguskan hati nurani. Dan oleh karena itu, dosa menjadi semakin menjerat kuat. Secara perlahan hati menjadi keras melalui proses tersebut. Elohim berfirman bahwa mempermainkan atau mencemooh hal yang suci akan dihukum. Nabi Jefanya bernubuat tentang kejatuhan Moab dan Bani Amon dengan berkata, "Inilah yang menjadi bagian mereka sebagai ganti dari kesombongan mereka, karena mereka telah mengejek dan membesarkan diri terhadap umat Yahweh Zebaot." Jefanya 2 ayat 10. Lalu Nabi Yesaya di dalam kitab Yesaya 28 ayat 22. "Dan sekarang hendaklah kamu tidak mengejek,
agar belenggu-belenggumu tidak menjadi semakin ketat. Sebab aku telah mendengarkan dari Tuhan Yahwe Zebaot suatu penggenapan dan apa yang telah diputuskan atas seluruh bumi. Raja Salomo di Amsal 3 ayat 34, sungguh dia mencemooh para pencemooh, tetapi dia memberikan kemurahan kepada orang yang rendah hati. 2 Raja-Raja 2 ayat 24 berkata, merekam hukuman para pemuda yang mencemooh Elisa. Inilah yang dimaksud oleh perkataan bahwa jangan mempermainkan Elohim. Ada akibat dari pengabaian peraturan Elohim dan sengaja memilih berdosa dan mempermainkan Tuhan. Adam dan Hawa mencoba dan malah mendatangkan kesengsaraan dan kematian ke dalam dunia. Dan juga tipu daya Ananias dan Safira mendatangkan hukuman seketika. Galatia 6 ayat 7 mengajarkan prinsip yang berlaku. Janganlah kamu disesatkan. Elohim tidak dapat diolok-olok, karena apa saja yang seseorang taburkan, itu juga akan dia tuai. Elohim tidak dapat ditipu. Ibrani 4 ayat 12-13. Dosa akan di dalam Yosua 7 dan kaburnya Yunus dalam Yunus 1 tidak luput dari perhatian Elohim. Juga ucapan Yesua yang diulang kepada setiap gereja di Wahyu pasal 2 dan 3 adalah, aku tahu segala pekerjaanmu. Kita hanya menipu diri ketika beranggapan bahwa sikap dan tindakan kita luput dari perhatian Elohim yang maha kuasa dan maha tahu. Kitab sucinya telah menunjukkan cara hidup yang diberkati. Terkadang melalui teladan orang-orang saleh dan kadang melalui contoh buruk mereka yang memilih jalan lain. Mazmur 1 ayat 1-3 mengajar, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik dan tidak berdiri di jalan orang berdosa dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Namun kesukaannya hanya pada Torah Yahwe, dan dia merenungkan Torahnya siang dan malam. Dan dia akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akan menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak akan layu daunnya, dan semua yang ia kerjakan akan menghasilkan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesua, mari kita jangan sekali-kali mempermainkan Elohim dengan melakukan perbuatan dosa dan mengulang-ulang lagi perbuatan dosa itu, padahal engkau telah mengetahui kebenaran. Karena pada saatnya tiba, belas kasihan dan penebusan, dosa-dosamu akan hilang jika engkau tidak segera bertobat. Ibrani 10 ayat 26-27. Sebab apabila kita dengan sengaja berbuat dosa, sesudah menerima pengetahuan penuh akan kebenaran, maka bagi dosa itu tidak ada lagi tersedia pengorbanan, melainkan suatu gambaran masa depan yang menakutkan tentang penghakiman dan kecemburuan yang menyala-nyala yang akan segera melahap para penentang. Segeralah bertobat sebelum waktumu tiba. Demikianlah renungan ini boleh menjadi berkat dan kekuatan dalam kehidupan kita. Bapa Yahwe Elohim pencipta semesta di dalam Tuhan Yeshua HaMashiach Juru Selamat yang ajaib, memberkati dan menyertai kita sampai akhir zaman. Haleluya, haleluya. Amin. Salam.